Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para sobat jas merah dimanapun kalian berada. Di video kali ini, jas merah akan membahas sejarah tentang brand yang menjadi salah satu raksasa dunia otomotif sampai dengan saat ini. Tapi, sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa untuk memberikan like di video kami. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami agar jas merah bisa tetap berkembang dan lebih baik lagi di setiap harinya. Gak perlu kita berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Toyota. Siapa yang masih belum mengenal tentang produsen mobil satu ini? Menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia, perusahaan yang berpusat di Tokyo, Jepang ini didirikan pada tanggal 28 Agustus tahun 1937. Pendirinya sendiri bernama Kiichiro Toyoda, anak tertua dari Sakichi Toyoda, seorang pencetus dan pemilik industri mesin jahit pada awal 1900-an. Pada masa itu, Sakichi Toyoda disejajarkan dengan Thomas Alva Edison oleh masyarakat Jepang karena menemukan dan menciptakan mesin jahit otomatis yang mempermudah kerja para buruh tenun dengan mesin otomatisnya sehingga dapat meningkatkan kapasitas serta efisiensi produksi tekstil. Keterampilan dan sifat tidak mudah menyerah Sakichi dalam bekerja juga turun kepada Kiichiro yang sejak kecil sudah terbiasa melihat ayahnya bekerja di pabrik. Setelah lulus dari universitas, Kiichiro bergabung dengan perusahaan milik keluarganya yang saat itu bernama Toyota Automatic Loom Works, lalu berubah menjadi Toyota Industries Corporation. Walaupun mendapatkan amanat dari sang ayah sebelum wafat untuk melanjutkan bisnis sang ayah, Kiichiro Toyoda ternyata lebih tertarik ke dalam industri otomotif, di mana keputusannya saat itu dianggap sebagai keputusan yang penuh resiko karena belum banyaknya perusahaan Jepang yang terjun di dunia industri otomotif. Seperti mendapatkan angin segar, rencana Kiichiro untuk memproduksi kendaraan di dalam negeri Jepang ternyata langsung mendapat dukungan dari pemerintahan Jepang saat itu meski banyak pihak meragukan atas tekadnya. Lalu demi melancarkan dan lebih memahami tentang produksi mobil yang menjadi impiannya, maka di tahun 1929 Kiichiro terbang ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari serta mengambil inspirasi dalam pengembangan industri otomotif yang akan dibuat. Di Amerika, Kiichiro keluar masuk pabrik mobil yang berada di Detroit untuk mempelajari semua hal yang dia butuhkan. Produsen seperti Ford dan Chevrolet yang sudah lebih dulu berdiri tak luput juga menjadi tempatnya untuk mempelajari setiap hal yang ada. Sepulangnya dari berbagai negara, di tahun 1935 mobil pertama asal Jepang bernama A1 berhasil diciptakan Kiichiro. Mobil A1 ini merupakan mobil purwarupa yang hanya diproduksi sebanyak 3 unit dan dikembangkan dari beberapa komponen mobil asal Amerika yang banyak digunakan di negeri Sakura. Lalu di tahun 1936, Kiichiro yang dibantu para karyawannya pun berhasil memproduksi secara massal mobil penumpang pertama mereka. Mobil yang diberi model A berhasil dikembangkannya dan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat Jepang. 4 tahun menunggu dan tidak ingin menunda-nunda lagi. Setelah berhasil menciptakan mobil pertamanya, Kiichiro Toyoda memilih untuk melepaskan diri dari pabrik tekstil keluarganya dan mulai mendirikan perusahaan otomotif Toyota Motor Company sebagai anak perusahaan dari Toyota Automatic Loom Works. Nama perusahaannya diubah dari Toyoda menjadi Toyota karena dipercaya mempunyai keberuntungan lebih baik dan lebih mudah ditulis dalam huruf Jepang. Inovasi dan semangat Kiichiro Toyoda tidak pernah redup untuk mengembangkan perusahaan yang didirikannya. Toyota kemudian berkembang menjadi penghasil kendaraan tangguh di tahun 1940-an. Menjadi pabrik otomotif yang terus berkembang, Toyota pun berusaha untuk meningkatkan lagi produksinya dengan memasukkan perusahaannya di bursa saham yang berada di Tokyo, Osaka dan Nagoya. Pada tahun 1947, penjualan mobil Toyota di Jepang mencapai 100.000 unit. Mimpi Kiichiro untuk membangun mobil sendiri sempat terkendala karena Perang Dunia Kedua di tahun 1945. Seperti kebanyakan produsen otomotif besar, Toyota juga harus terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Tidak lagi memproduksi mobil penumpang, Toyota beralih memproduksi kendaraan militer yang lahir dari pabriknya di Pulau Honshu. Truk-truk tahan banting produksinya saat itu menjadi awal mula terciptanya model Toyota Land Cruiser.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Toyota kembali ke jalur mereka untuk memproduksi kendaraan penumpang. Di tahun 1950-an menjadi ajang pembuktian Kiichiro Toyoda sebagai pencipta kendaraan serbaguna yang tangguh dan dapat digunakan di segala medan. Merasa harus bergerak cepat untuk mengejar pemasaran produknya di pasar global, Kiichiro mendirikan Toyota Motor Sales yang menjadi anak perusahaan dari perusahaan induk untuk menitik fokuskan dalam bidang penjualan, pemasaran dan distribusi Toyota. Tepat di tahun 1951, Toyota Land Cruiser BJ resmi meluncur di pasaran. Mobil ciptaan Toyota ini mampu menembus pasar global dengan cepat dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa karena ketangguhannya di segala medan. Di Indonesia, mobil ini dikenal dengan nama Toyota Hardtop Land Cruiser. Tepat pada tahun 1952, Kiichiro Toyoda tutup usia. Dia telah mewarisi anak cucunya perusahaan besar yang sangat berkembang dan semakin gencar memproduksi mobil-mobil buatan pabrikannya yang dipasarkan di pasaran global. Bahkan, bukan hanya Toyota Land Cruiser yang menjadi produk terbaik mereka, Toyota juga mengembangkan model sedan dengan nama Toyota Corolla, yang diperkenalkan resmi di pasaran pada tahun 1966. Seperti sudah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat luas, Toyota Corolla menjadi salah satu pilihan favorit mobil di dunia. Tahun demi tahun dilalui Toyota dengan tetap berinovasi apa yang menjadi kebutuhan dan memberikan produk terbaik mereka kepada pasar global. Di tahun 1975, Toyota Corolla yang sudah memasuki generasi ketiga laku terjual sampai dengan 5 juta unit. Seakan selalu bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan, Toyota pun mengeluarkan model terbarunya yang sangat melegenda di Indonesia. Model yang diberi nama Toyota Kijang ini masih bertahan sampai saat ini dan sudah mengalami banyak generasi dari awal tahun diproduksinya. Di tahun 1989, Toyota berhasil melebarkan kembali sayapnya. Mereka memperkenalkan anak perusahaannya yang bernama Lexus, untuk fokus pada pasar mobil mewah yang berada di pasar Amerika dan Eropa. Produk Lexus menjadi merek dengan penjualan mobil mewah terbesar dari Jepang. Lalu di tahun 1990-an, Toyota semakin membuktikan bahwa mobil buatan Jepang dapat bersaing dengan mobil-mobil produksi Eropa dan Amerika. Di mana, mobil Toyota Celica berhasil menjadi juara rally dunia, dan Toyota Camry menjadi mobil paling laris di Amerika. Toyota pun menjadi raksasa otomotif yang mampu menguasai pasar otomotif hampir di seluruh dunia sampai saat ini. Selain dari Lexus yang menjadi anak perusahaannya, Toyota juga memiliki saham di beberapa merek ternama seperti Daihatsu, Hino, Subaru, dan masih banyak lagi. Jadi, itulah sejarah singkat dari salah satu brand otomotif terbesar di dunia, Toyota. Jangan lupa untuk selalu dukung Jas Merah dengan cara memberikan like di setiap video-video kami. Subscribe dan share channel Jas Merah, agar bisa terus berkembang dan lebih baik lagi di setiap harinya. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.